tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi, serta bentuk tindak tutur direktif, ekspresif, komisif, representatif, dan praanggapan dalam pragmatik. Pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna yang dikehendaki oleh penutur. Menurut Rahardi 2003 halaman 16, ilmu bahasa pragmatik sesungguhnya mengkaji maksud penutur di dalam konteks situasi dan lingkungan sosial budaya tertentu. Karena yang dikaji dalam pragmatik adalah maksud penutur dalam menyampaikan tuturannya, maka dapat juga dikatakan bahwa pragmatik dalam berbagai hal sejajar dengan semantik, yakni cabang ilmu bahasa yang mengkaji makna. Tetapi makna tersebut dikaji secara internal, sedangkan pragmatik mengkaji makna satuan lingual tertentu secara eksternal. Tindak tuturan merupakan konsep penting dalam pragmatik yang berfokus pada bagaimana bahasa digunakan dalam konteks komunikasi. Tindak tuturan tidak hanya melibatkan penyampaian informasi, tapi juga tindakan yang dilakukan melalui ujaran. Dalam kajian ini terdapat 3 jenis tindak tuturan, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Menurut Wijana 1996 halaman 17, tindak tutur lokusi merupakan tindak tutur untuk menyatakan sesuatu. Tindak tutur ini disebut juga sebagai the act of saying something. Ketika diamati, konsep dalam tindak lokusi berkaitan dengan proposisi kalimat. Kalimat atau tuturan dalam hal ini terdiri dari satu kesatuan, yakni subjek dan predikat. Tindak lokusi merupakan tindak tutur yang relatif mudah untuk diidentifikasi karena dapat dilakukan tanpa menyatakan konteks tuturan yang terucap dalam situasi tutur. Untuk contohnya, yang pertama ada lumba-lumba mamalia yang hidup di air. Contoh kedua, lumba-lumba bernafas dengan paru-paru. Menurut Wijana 1996 halaman 18, tindak tutur ilokusi merupakan sebuah tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menginformasikan sesuatu, dan juga dapat digunakan untuk melakukan sesuatu, disebut juga the act of doing something. Jadi, tindak tutur ilokusi merupakan apa yang ingin dicapai oleh penuturnya pada waktu menuturkan sesuatu yang berupa pernyataan, berjanji, permintaan maaf, mengancam, meramal, meminta, perintah, dan lain sebagainya. Untuk contohnya itu, tempat ini ternyata gelap ya. Menurut Searle dalam Pragmatik 1969 halaman 78, tindakan untuk mempengaruhi mitra tutur atau pihak lain untuk melakukan sesuatu. Jadi, tuturan yang diujarkan oleh seseorang seringkali mempunyai pengaruh atau efek baik yang dihindarkan secara sengaja atau tidak sengaja oleh penutur bagi pendengarnya. Tuturan yang bermaksud untuk mempengaruhi lawan tutur disebut dengan tindak perlokusi. Untuk contohnya, hari ini saya sibuk. Menurut Searle dalam Pragmatik 1990 halaman 16, tindak ilokusi dibagi menjadi 5, yaitu A. Asertif, yakni bentuk tuturan yang mengikuti penutur pada kebenaran proposisi yang diungkapkan, misalnya menyatakan, mengusulkan, membual, mengemukakan pendapat, menunjukkan, menyebutkan, memberitahukan, dan mempertahankan. Untuk contohnya, yang pertama itu matahari terbit di timur. Yang kedua, banjir melanda kota. B. Direktif, yakni tuturan yang berfungsi agar penutur dapat mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan sesuatu atau menimbulkan efek berupa tindakan tertentu. Misalnya memesan, memerintah, memohon, menuntut, memberi nasihat, menyuruh, menantang, menyerahkan, menganjurkan, mengundang, mengajak, dan mengizinkan. Untuk contohnya, yang pertama tutup pintu, yang kedua tolong ambilkan buku itu. C. Komisif, yakni tuturan yang menyatakan bahwa penutur akan melakukan sesuatu, misalnya menjanjikan, bersumpah, menawarkan, memanjatkan doa, berkaul, menolak, dan mengancam. Untuk contohnya, saya berjanji akan datang tepat waktu.
D. Ekspresif, yakni tuturan yang berfungsi untuk mengekspresikan perasaan dan sikap penutur terhadap keadaan yang tersirat. Misalnya, mengucapkan terima kasih, mengucapkan selamat, memberi maaf, mengecam, memuji, mengucapkan belasungkawan, mengkritik, mengeluh, menyalahkan, menyesal, dan sebagainya. Untuk contohnya, saya senang bertemu Anda. E. Deklaratif, yakni tuturan yang menghubungkan isi tuturan dengan kenyataannya. Misalnya, mengundurkan diri, membaptis, memecat, memberi nama, menjatuhkan hukuman, dan sebagainya. Untuk contohnya, saya menyatakan sidang ini ditutup. Bentuk tuturan deklaratif, ekspresif, komisif, direktif, dan representatif. Tindak tutur deklaratif, tuturan yang bertujuan untuk menciptakan suatu hal, seperti status atau keadaan. Contohnya, kami sebagai juri memutuskan terdakwa bersalah. Tindak tutur ekspresif, tuturan yang dapat berupa pujian, kritik, penegasan, permintaan maaf, marah, mengejek, mengeluh, menyalahkan, mengharapkan, dan mengucapkan terima kasih. Tindak tutur komisif, yaitu tuturan yang bertujuan untuk menyatakan komitmen atau janji yang akan dilakukan di masa depan. Contohnya, aku janji akan mentraktir kita makan malam lain kali. Tindak tutur direktif, tuturan yang bersifat meminta, memerintah, menyerahkan, dan memaksa. Tindak tutur representatif adalah tuturan yang mengikat penutur pada kebahasaan tuturan yang diucapkan. Pengertian praanggapan dalam pragmatik. Praanggapan merupakan padanan kata presuposisi atau dalam bahasa Inggris disebut presupposition. Kata tersebut berakar dari kata to presuppose yang berarti menduga sebelumnya. Berikut dipaparkan penjelasan tentang praanggapan dari Wolf 2006. Praanggapan mendasari pernyataan sehingga menjadi syarat bagi benar atau tidaknya suatu ujaran. Ketidakbenaran praanggapan mengakibatkan ujaran tidak dapat dinilai benar atau salahnya. Jadi, praanggapan adalah dugaan, keyakinan, atau anggapan tentang orang lain atau suatu hal yang sudah dimiliki penutur sebelumnya. Mengutarakan suatu tuturan, praanggapan ditandai dengan kode. Jenis praanggapan dalam pragmatik. Praanggapan dapat dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, praanggapan eksistensial, yang kedua, praanggapan faktif, yang ketiga, praanggapan leksikal, yang keempat, praanggapan struktural, yang kelima, praanggapan non-faktif, dan yang terakhir atau yang keenam, ada praanggapan kontrafaktual. Praanggapan eksistensial. Praanggapan eksistensial menunjukkan keberadaan referen yang diungkapkan. Untuk contohnya, A. Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia, di mana penutur dari tuturan di atas harus memiliki praanggapan bahwa ada orang bernama Jokowi, ada negara bernama Indonesia. Indonesia merupakan negara republik, dan Indonesia dipimpin oleh seorang presiden. Praanggapan tersebut dapat diketahui dengan melacak referen-referen yang terucap dalam tuturan, yaitu Jokowi, Presiden, Republik, dan Indonesia. Praanggapan faktif. Praanggapan faktif adalah praanggapan yang muncul dari informasi yang ingin disampaikan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta yang diyakini kebenarannya. Praanggapan faktif mengungkapkan kebenaran melalui klausa, bahwa, atau had clause. Untuk contohnya, B. Aku tidak menyadari dia sudah bersama orang lain. Tuturan di atas memiliki praanggapan faktif, yaitu dia sudah bersama orang lain. Praanggapan leksikal.
Peranggapan leksikal adalah peranggapan yang dapat diketahui melalui tuturan yang diinterpretasikan dengan penegasan suatu tuturan. Untuk contohnya, C. Tono berhenti merokok. Tuturan di atas berperanggapan Tono pernah merokok. Peranggapan tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan kata berhenti dalam tuturan di atas. Peranggapan struktural. Peranggapan struktural adalah peranggapan dalam kalimat tanya. Kebenaran dalam peranggapan struktural adalah diasumsikan dalam tuturan itu sendiri. Untuk contohnya, siapakah nama kakak Tony? Tuturan di atas berperanggapan struktural Tony memiliki kakak. Jika penutur tidak meyakinkan bahwa Tony memiliki kakak, ia tidak akan menanyakan hal tersebut. Peranggapan non-faktif. Peranggapan non-faktif adalah peranggapan yang diasumsikan tidak benar. Untuk contoh yang pertama, aku membayangkan kamu menjadi pacarku. Untuk contoh yang kedua, aku memimpikan punya rumah mewah. Nah, untuk tuturan pertama itu berperanggapan non-faktif, kamu bukan pacarku. Sedangkan untuk tuturan kedua, berperanggapan non-faktif, aku tidak punya rumah mewah. Peranggapan kontrafaktual. Peranggapan kontrafaktual adalah peranggapan yang menghasilkan pernyataan kontradiktif. Peranggapan ini mengungkapkan kebenaran dalam klausa. Jika untuk contohnya, seandainya Budi datang sebelum pukul 10.00, ia akan bertemu dengan Sisil. Untuk contoh yang kedua, jika Ronaldo tidak mencetak gol, Juventus akan kalah. Peranggapan kontrafaktual dari tuturan pertama adalah Budi datang setengah pukul 10.00. Sementara peranggapan kontrafaktual dari tuturan kedua adalah Ronaldo mencetak gol. High school in Jakarta.